Bapak Ibu yang butuh outline, hard copy bisa angkat tangan saudara. Kalau yang soft copy bisa di scan di depan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita bersyukur ya hari ini kita bisa beribadah kembali. Amin Bapak Ibu. Beberapa bulan lalu ya kita ibadah sebentar dan harus istirahat kembali. Dan hari ini kita bisa beribadah kembali dengan segala keterbatasan kita. Amin Bapak Ibu. Tapi saya percaya Bapak Ibu bahwa di dalam segala sesuatu selalu Tuhan turut bekerja. Amin. Nah, hari ini saya membawa tolong ini saya laser point. Pada waktu kita belajar hari tentang tiang awan dan tiang api Bapak Ibu. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Bapak, dari perbudakan, Bapak. Mereka untuk keluar selalu harus mengalami mujizat, betul Bapak Ibu? Tetapi perjalanan menuju tanah perjanjian itu tanah Kanaan, Bapak. Mereka mengalami tantangan yang berat. Mereka memang pernah melewati laut, tetapi mereka juga pernah mengalami kehausan, kelaparan. Tetapi saudara, Tuhan selalu hadir dan memberikan pertolongan. Katakan amin. Saya mengibaratkan begini. Perjalanan saudara dari bangsa Israel saudara kepada tanah Kanaan Bapak Ibu, itu satu perjalanan iman. Perjalanan iman bagi setiap orang percaya. Seperti bangsa Israel ketika dalam perjalanan saudara, mereka kadang-kadang mengalami pergumulan yang berat saudara. Tetapi saya bersyukur, sekalipun ada pergumulan yang berat, Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan mereka. Itu yang terpenting Bapak. Perjalanan kehidupan kita nggak mulus, betul? Kadang kita mengalami tekanan, kadang mengalami stres, sedang mengalami kekurangan. Tapi percayalah saudara bahwa sekalipun kita mengalami tantangan, yang terpenting adalah Tuhan ada dalam hidup kita. Katakan amin Bapak Ibu. Dikatakan begini saudara, setelah bangsa Israel keluar dari padang gurun, dari perbudakan Mesir, mereka melewati padang gurun ke tanah Kanaan. Kanaan itu bukan sorga Bapak Ibu. Kanaan bisa diartikan sebagai penggenapan atas janji-janji Tuhan. Setiap saudara memiliki tanah Kanaan masing-masing. Katakan amin. Tetapi untuk mencapai tanah Kanaan itu, meraih janji Tuhan itu, kadangkala kita harus mengalami tantangan dan hambatan Bapak. Tetapi percayalah saudara, saudara suatu saat pasti akan mengalami janji Tuhan. Katakan amin. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat Bapak Ibu, bagaimana saudara, saya pernah ke padang gurun nih Bapak Ibu ya. Saya nggak bisa kebayang kalau saya taruh sendiri di padang gurun. Semuanya kering kerontang. Mungkin kalau dibiarkan saya di situ, saya mati di situ. Nggak ada air, tumbuh-tumbuhan juga jarang. Bangsa Israel juga belum pernah mengalami padang gurun itu. Tuhan suruh mereka ada di sana saudara. Maka saudara, Musa sebagai pemimpin waktu itu saudara, mari buka Alkitab saudara. Keluaran 33:15. Tuhan suruh, ayo lewat padang gurun, pergi ke Kanaan. Coba apa kata Musa Bapak? Baca sampai 15 yuk. Keluaran 33:15. Sudah ketemu semua? Baca dengan keras. 1, 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Terlalu berat Bapak Ibu. Medannya terlalu berat untuk dilalui, sekalipun ada dikatakan kanalah tanah yang bercampur susu dan madu saudara. Tetapi untuk meraih di sana harus melewati padang gurun. Artinya apa Bapak Ibu?
tidak mudah meraih janji Tuhan. Harus ada harga yang dibayar. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya Musa, Tuhan sertai kami dong Tuhan. Sekalipun kau sudah berjanji kepada kami, kami tidak bisa kalau Tuhan nggak sertai. Kami nggak bisa jalan sendiri. Saya mencatat ada 3 saudara pokok doa dari Musa, permohonan Musa kepada Tuhan pada waktu dia saudara minta untuk meraih tanah Kanaan. Mari buka Alkitab saudara. Keluaran 3:12 saudara. Sudah? 3:12 sudah baca sama-sama yuk. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian kau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepada aku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bangsa ini umatmu. 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. 15 baca sekali lagi Bapak Ibu. Berkatalah Musa, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umat ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi? 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, jangan juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. 18 dengan terakhir, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Saudara dikasih Tuhan, ada 3 alasan Musa kenapa dia minta penyertaan Tuhan. Saudara. Pertama saudara, doanya begini, supaya Tuhan menunjukkan jalan. Sebab dulu belum ada GPS saudara. Saya satu kali saudara pakai GPS saudara, saya ketemunya di sawah, diputer-puter ketemu di sawah. Waduh, ini ini pasti bukan jalan kebenaran ini. Tujuan saya bukan ke sawah. Saudara bayangkan, maka Musa bilang begini saudara, supaya Tuhan menunjukkan jalanmu kepadaku, kepada kami umatmu ini, dalam menjalani padang gurun kehidupan ini. Bapak Ibu, kita perlu melihat jalan Tuhan, katakan amin. Maka Daud bilang begini, show me your way, oh Lord, tunjukkanlah aku jalanmu itu, sebab jalan ini belum pernah kulalui. Padang gurun tempat sukar saudara, tidak ada penunjuk arah, ekstrim, panasnya luar biasa kalau siang hari, pada malam hari saudara, dinginnya minta ampun. Banyak binatang buas yang harus mereka hadapi di padang gurun. Sehingga Musa, Tuhan tunjukkanlah jalanmu kepada kami. Saudara, di dalam kita saudara sedang menghadapi pandemi hari ini, yang sebentar lagi Tuhan ubah presiden kita bahkan menjadi endemi, artinya sudah biasa. Coba biasa, bilang biasa. Jangan lagi ketakutan saudara. Tapi bukan berarti kita jadi orang sembrono, amin saudara. Tetap kita lakukan protokol kesehatan, tapi nggak perlu kita takuti saudara. Amin Bapak Ibu. Yang penting Tuhan tunjukkan jalan. Ini semua saudara bisnis pada sebuah mandek saudara. Tetapi saya percaya kita katakan, Tuhan tunjukkanlah jalanmu kepadaku. Di masa sukar, kalau Tuhan beserta kita, selalu ada jalan Tuhan. Makanya Musa bilang, sekalipun sukar padang gurun Tuhan, tunjukkanlah jalanmu kepadaku. Sebab waktu itu belum ada GPS Bapak Ibu, nggak tahu mau kemana saudara. Coba sekali-sekali kalau saudara ke Israel, pergilah ke padang gurun saudara. Saudara nggak tahu mau kemana kita ini, saudara nggak tahu saudara. Yang kedua Tuhan minta begini, Musa bilang,
ayat 14 dikatakan, supaya engkau membimbing kami. Bimbing kami. Supaya apa? Kenapa perlu bimbing, saudara? Supaya menemukan padang rumput yang hijau. Katakan amin. Supaya menemukan air yang tenang, saudara. Sebab terlalu sukar kehidupan ini. Kita nggak tahu, saudara. Tetapi saya percaya kalau Tuhan membimbing saudara, saudara akan pasti selalu menemukan rumput yang hijau, menemukan air yang tenang. Tuhan tunjukkan dan Tuhan bilang, dibimbing. Tuhan bilang tadi, dalam hal ini pun akan kuikuti. Amin, saudara. Bukankah saudara semua umat Tuhan? Jangan takut dengan kehidupan. Selama Tuhan membimbing kita, masa sukar pun Tuhan ubah menjadi kebaikan buat kita. Katakan amin, Bapak Ibu. Tuhan bimbing kami. Saudara, hidup ini memang, saudara, kecuali sekarang ini, saudara, sesuai dengan firman Tuhan, hidup tidak akan makin hari makin baik. Tetapi kesulitan dunia tidak mengubah kekuatan Tuhan. Amin, saudara. Yang terpenting adalah Tuhan bilang, bimbing aku. Amin, saudara. Bimbing aku, sekalipun melewati lembah kelam kah, sekalipun melewati padang gurun kehidupan kah, yang penting Tuhan tunjukkan jalannya. Dia bimbing hidup kita. Sebab saya percaya kita pasti menemukan jalan yang terbaik. Yang ketiga, saudara, dikatakan, saudara, supaya Tuhan memperlihatkan kemuliaan-Mu. Kemuliaan Tuhan itulah Allah sendiri. Amin, saudara. Begitu rindunya, saudara, Musa ini luar biasa. Dia bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Wah, luar biasa. Pengalaman yang luar biasa. Maka Musa bilang, Tuhan, kalau aku membimbing umat-Mu yang besar ini, Tuhan, aku pengen melihat kemuliaan-Mu. Aku pengen melihat kehadiran-Mu di tengah-tengah sepanjang perjalanan hidupku. Kadang-kadang kita nggak sadari, ada nggak Tuhan sih dalam pergumulan saya? Betul, Bapak Ibu? Kadang-kadang kita menjerit, Tuhan tolong. Saya, saudara, beberapa minggu lalu saya kena COVID, saudara. Semua kami kena, saudara. Tapi sudah sembuh, tenang Bapak Ibu. Sudah lari pula semua kan? Waduh nih, sudah negatif semua, Bapak Ibu. Sudah 2 minggu, Bapak Ibu. Saya, saudara, tahu, sekalipun saya pendeta, saudara, saya hampir saya putus asa sebentar, 1 hari loh, saudara. Ada Tuhan. Coba saudara bayangkan, cuma dari pintu kamar ke pintu kamar saya terus saja. Biasanya ke kebun, kemana jalan, saudara, hanya bisa melihat tembok, saudara. Saya begitu agak tertekan saya, tapi saya bersyukur besoknya, saudara, saya begitu kuat gitu ya. Saya percaya karena doa-doa, saudara. Semuanya banyak mendoakan saya. Maka Tuhan, saudara, bayangkan di padang gurun yang besar kita nggak lihat siapa-siapa. Saudara tahu tegar tengkuknya bangsa Israel? Kalau nggak ada kehadiran Tuhan di situ, saya pasti percaya Musa pasti stres. Dikit-dikit komplain, nggak ada air. Musa dimarahin. Lu emang salah Musa nggak ada air? Nggak ada daging, Musa yang diomelin. Maka Tuhan bilang, supaya kau perlihatkan kemuliaan-Mu. Benar, saudara. Maka sepanjang perjalanan mereka sampai ke tanah Kanaan, Tuhan selalu memperlihatkan kemuliaan-Nya. Saudara, percayalah, saudara, sekalipun saudara nggak ada pengharapan, saudara, tapi Tuhan minta, Tuhan perlihatkan kepadaku kemuliaan-Mu. Kemuliaan itulah kehadiran Allah sendiri. Dan kehadiran Allah itu adalah dilakukan oleh Tuhan kalau saudara memiliki hati yang rindu dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, maka Tuhan apa, saudara? Maka Tuhan menunjukkan kepada dia, ini loh kehadiranku. Dalam tiang awan, tiang api, aku perlihatkan kepadamu. Pada waktu malam, aku berikan kamu tiang api, supaya kamu merasakan kehangatan, saudara. Dan kalau kamu berjalan, kau bisa melihat jalan, saudara. Pada siang hari aku berikan kamu tiang awan, supaya engkau merasakan kesejukan dalam kehidupan.
supaya engkau tetap beraktivitas menjalani kehidupan ini. Luar biasa, saudara. Tuhan menunjukkan jalannya. Tuhan menunjukkan kehadirannya melalui tiang api dan tiang awan. Saya percaya Bapak Ibu, dalam hidup kita selalu ada tiang api, tiang awan. Katakan amin Bapak Ibu. Mari buka Alkitab saudara, yuk. Bilangan 9 saudara. Bilangan 9 ayat 20 dan 21. Baca sama-sama yuk. Sudah ketemu? Katakan amin. 1, 2, 3. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Terus, maka atas titah Tuhan, maka berkemahlah. Dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. 21. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkat, saudara. Ayat 22, saudara, sekali lagi. Berapa lama pun awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Saudara, saya bayangkan, saudara, mereka itu hampir 1 juta orang bikin kemah. Dan ada juga kemah suci. Bayangkan misalkan begini, bangun kemah itu berapa lama Bapak? Siapa yang pernah pramuka di sini? Ya mungkin bisa sejam selesai, 2 jam selesai ya. Selesai. Tapi bangun kemah suci itu kan cuma bongkar sana? Ya bongkar pasang ya, kayak puzzle. Cek taruh sini kemudian baru pasang sehari, berangkat lagi. Bayangkan Saudara. Saya ingat suatu kali kita dulu punya orang yang bantu-bantu di gereja namanya Freddy. Nah, anak buah itu posman. Jadi posman ini disuruh begini, atur. Kemudian sudah diatur oleh dia kan, dia berjam-jam mengatur kursi gereja, betul nggak Bapak? Tiba-tiba ada perintah, rubah. Maka Freddy ngomong sama si posman ini, rubah. Si posmannya marah. Kamu tahu nggak? 2 jam saya ngatur, sekarang kau rubah lagi. Marah lagi Freddy. Saya juga dapat instruksi loh baru. Saudara bayangkan saudara, baru kita pasang kemah sebentar tadi mungkin udah keringatan saudara, sebentar baru pasang kemah, tiba-tiba awan naik ke atas saudara. Baik tengah malam mau kapan pun mereka harus berangkat. Saudara siap nggak mengikuti tiang awan Bapak? Kalau tiang awan seperti Simatupang Bapak, siang malam tunggu panggilan. Saya pernah kerja seperti itu di perminyakan Bapak. Setahun saya stres Bapak. Pokoknya jam berapa saja on call terus 24 jam. Apa nggak stres sudah? Mulus perut saya begitu terat gitu. Duit memang saudara, tapi itu mulus perut saya itu. Aduh, jam 2 lagi berangkat saudara. Tidak kenal waktu. Ke gereja pun saya harus, kan belum ada HP dulu saudara. Sebutkan tempat dudukmu di mana. Sebab di gereja pun akan dipanggil. On call 24 jam. Sama ketika kita menghadapi saudara, mau dituntun oleh Tuhan, bergerak sesuai dengan tiang awan dan tiang api, saudara harus siap kapan saja, di mana saja. Kalau Tuhan suruh berhenti, berhenti. Kalau Tuhan suruh jalan, berjalan. Yang siap katakan ini kan bacaan kita beberapa hari yang lalu ini saudara. Saya renungkan, Tuhan, apa sih makna tiang awan buat kami hari-hari ini saudara? Apa Tuhan makna tiang awan buat kami hari-hari ini saudara? Tiang awan itu saudara terus ada, malam, siang, kapan saya selalu ada saudara. Saya waktu merenungkan ini saya tangkap begini, apa sih makna tiang awan bagi kita saat ini saudara? Yang pertama saudara, Tuhan menjaga hidup kita. Tuhan senantiasa menjaga hidup saudara.
24 jam sehari dan 7 hari 1 minggu. Amin Bapak Ibu. Tuhan selalu perhatikan saudara. Tuhan selalu, mata Tuhan selalu tertuju kepada saudara. Seberapa sukar penduduk saudara, Tuhan selalu menjaga saudara. Tidak pernah dia tinggalkan. Kadang-kadang masuk dalam perjalanan Tuhan, kami besok mau kemana ini? Nggak perlu tanya mau kemana. Tunggu saja tiang awan. Kemana tiang awan? Kalau dia misalkan lurus gini, belok begini, sebenarnya ada jalan terdekat ke Kanaan. Tetapi Tuhan putar-putar begini. Saya juga nggak tahu sudah. Sebenarnya kalau ditempuh sudah, dalam sebulan mungkin sampai sana jalan kaki sudah. Tetapi Tuhan buat begini. Tuhan, untung mereka nggak punya GPS dulu sudah. Kalau mereka punya GPS langsung aja jalan lurus ke Kanaan. Sebab ada jalan terdekat ke Kanaan. Tetapi Tuhan putar-putar, kenapa? Karena kedegilan hati mereka. Bapak Ibu, kalau kita selalu degil di hadapan Tuhan, kalau kita selalu memberontak pada Tuhan, Tuhan akan perpanjang jalan kehidupan kita untuk meraih janjinya. Coba bilang bersama-sama, sebenarnya ada jalan terdekat untuk meraih janji Tuhan. Amin. Mau dekat atau jauh? Jauh atau dekat? Sebenarnya ada jalan pintas, ada jalan terdekat ke Kanaan. Tapi seringkali Tuhan harus putar. Kenapa Bapak Ibu? Supaya mereka tahu, belajar dalam menghadapi kesukaran dalam kehidupan. Tuhan selalu menjaga mereka. Katakan amin Bapak Ibu. Dikatakan pada Yesaya 23 ayat 7 dikatakan, Akulah Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang dan malam aku menjaganya. Amin Bapak Ibu. Siang malam tidak pernah Tuhan tinggal hidup kita. Saya senang dengan di Mazmur 121. Mari baca sama-sama yuk Bapak Ibu. Saya dulu punya teman saudara. Anaknya itu dulu tidak boleh kena matahari. Saya nggak tahu penyakit apa itu, nggak boleh kena matahari saudara. Tapi satu kali dia dengar suara begini, matahari tidak akan menyakitimu. Dia ngomong sama teman saya, oh itu artinya Mazmur 121. Baca sama-sama yuk. Dikatakan begini, nyanyian Jarah, Tuhan penjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terus 3, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Wah, luar biasa sekali saudara. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu, sepanjang perjalanan hidup kita saudara, Tuhan senantiasa menjaga hidup kita sepanjang perjalanan hidup kita. Maka sebenarnya dalam menjalani kehidupan, jangan takut Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Yang kedua saudara, jangan pernah ragukan saudara, penyertaan Tuhan. Sebab dikatakan tadi di Ulangan 31, 6 dan 8 saudara, sebab sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan engkau. Makanya jangan boleh mengandalkan manusia. Amin Bapak Ibu. Mengandalkan manusia saudara akan kecewa. Sebab manusia punya keterbatasan. Tapi Tuhan yang tidak terbatas berkata, Aku Tuhan yang akan menyertai kamu. Amin Bapak Ibu. Jadi apa yang kita harus lakukan saudara? Yang perlu kita lakukan adalah senantiasa memandang kepada Tuhan. Arahkan pandangan kita kepada Dia. Dengan demikian kita akan menyadari kehadiran Tuhan dan kedekatan Tuhan dalam hidup kita. Arahkan terus pandangan kepada Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua saudara, saya pelajari tentang saudara, tentang tiang awan, tiang api. Tiang awan, tiang api itu kapan saja bisa bergerak.
Kapan saja bisa berhenti. Itu berarti apa sih Bapak? Yang kedua berarti gini sudah. Tuhan kita itu dinamis. Dan anti kemapanan Bapak Ibu. Seringkali kalau sudah mapan malas bergerak. Betul apa enggak Bapak Ibu? Betul? Kalau udah enak Pak. Sudah enak nih kata, kalau orang bilang PW kayak posisi enak, nggak mau lagi bergerak dia. Sudah enak kok, sini aja sudah enak kok. Tapi saudara tahu bahwa gini saudara, Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata begini, segala sesuatu ada waktunya. Apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Katakan amin. Ada waktunya. Ada waktu bergerak, ada waktu berdiam. Katakan amin. Kapan saja Tuhan bisa lakukan. Pak, apa yang dilakukan Pak? Ketika Tuhan misalkan begini, kita sedang berdiam saudara. Yang perlu kita lakukan seperti Paulus berkata, seperti hamba perempuan memandang tangan nyonyanya. Seperti hamba laki-laki memandang tangan tuannya. Kita harus siap menanti-nantikan kapan saja Tuhan memberikan instruksi. Kita harus siap bergerak. Katakan amin. Yang perlu kita lakukan sebelum Tuhan bergerak adalah lakukan yang terbaik. Katakan amin. Dengan terus memandang kepada Dia. Pokoknya selalu kalau di ABRI bilang siap menunggu. Siap menunggu perintah selanjutnya. Selalu begitu kalau ABRI. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi saudara yang terpenting saudara, jangan terjebak dalam zona kenyamanan kita. Kalau sudah terjebak saudara tidak akan bisa meraih janji Tuhan secara maksimal. Sebab yang kita dapatkan hari ini belum yang terbaik. Coba bilang sama-sama, situasi saya hari ini bukan yang terbaik. Amin. Saudara mau yang situasi seperti hari ini atau mau yang lebih baik? Mau lebih baik atau seperti situasi hari ini? Lebih baik. Kalau lebih baik, ayo bergerak bersama dengan Tuhan. Sebab itu yang kita alami hari ini belum tanah Kanaan yang sesungguhnya. Yang perlu lakukan adalah tetap menanti perintah selanjutnya. Saya saudara, gereja ini saudara, gereja WTC inilah gereja yang dituntun oleh Tuhan. Awalnya kita di sini saudara, masih jemaat sekitar 300 orang. Disuruh beli 12 ruko. Masuk akal nggak Bapak Ibu? Nggak masuk akal. KPR ditolak berkali-kali saudara. Berkali-kali. Tapi karena Tuhan yang suruh saudara, akhirnya ruko juga dapat. Sudah dibeli, renovasinya gimana? Emang biasa begitu aja geblong kan Pak? Tapi saya begini saudara, gembala kita mengajar untuk tidak terjebak dengan zona kenyamanan kita. Nggak boleh terjebak di kenyamanan kita. Tunggu saja arahan Tuhan, maka saudara akan pasti terima yang terbaik. Katakan amin saudara. Jadi gini saudara, sekalipun nggak nyaman Bapak, ya, sekalipun nggak nyaman mengikuti tuntunan. Saya mau tanya saudara, kira-kira saudara waktu bang saya sudah berkemah, sudah bangun kemah pertemuan saudara, suruh bergerak, enak nggak kira-kira? Memang saudara nggak nyaman mengikuti tuntunan Tuhan. Tetapi selama kita mengikuti dengan ketaatan, maka Dia akan membawa kita menuju penggenapan janjinya. Amin saudara. Gak enak memang saudara. Gak enak. Seperti saya ini saudara, suruh dulu HOB bertahun-tahun saya di sana. Wajah saya berubah warna loh Bapak. Sebenarnya saya dulu putih saudara. Wajah saya udah belang belentong, hari ini hitam sih. Untung pakai masker nggak kelihatan. Sekarang suruh lagi ke Panimbang. Saya sih nggak masalah saudara. Ke Panimbang itu 3,5 jam saudara. Remek nih pinggang ke sana saudara. Tapi saya ngikutin aja, karena apa? Itu tuntunan gitu saudara. Saya ke HOP sudah enak, sudah cuma 30 menit sampai. Tapi ke sana 3,5 jam.
Nggak enak memang, saudara. Tetapi saya melihat begini, saudara. Pokoknya saya nggak boleh hidup dalam kemapanan. Karena di tempat yang mapan tidak ada yang terbaik. Selalu di tempat yang tidak mapan, tidak ada, di zona tidak nyaman, itulah di situ yang terbaik, saudara. Sekarang ini, saudara, kalau kita lihat, saudara, tidak ada yang nyaman sekarang, betul apa enggak? Semua bisnis nggak ada nyaman, tidak ada nyaman. Maka saya percaya dengan ayat ini, saudara pasti akan mengalami lompatan yang besar. Pasti, saudara. Sesuai dengan firman Tuhan. Saya nggak tahu apakah Tuhan izinkan COVID, saya juga nggak tahu. Tetapi saya percaya COVID bagi rencana Tuhan, supaya kita mengalami lompatan yang besar. Katakan amin, saudara. Haleluya, saudara. Beberapa minggu lalu ya, Pak Jokowi udah bilang begini, bahwa harga-harga segera naik. Betul Bapak Ibu? Karena ada kelangkaan. Kelangkaan selalu berimpact kepada kenaikan harga, Bapak. Tapi saya percaya, saudara, di padang gurun langka sekali. Betul? Tapi Tuhan sanggup mendatangkan burung-burung, daging-daging, betul apa enggak? Tuhan sanggup menurunkan mana buat saudara, katakan amin. Saya percaya mananya bukan cuma mana gitu. Pasti macam-macam rasanya. Ada rasa bakpao, ada rasa babi panggang, ada rasa babi goreng, semua. Pasti Tuhan kreatif lah membuat itu, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Sekalipun ada informasi, saudara, di sini akan ada kelangkaan, tapi nggak percaya. Percayalah, saudara. Di padang gurun sekalipun Tuhan sanggup mencukupkan kebutuhan bangsa Israel. Maka, saudara, di situasi apapun hari ini, tetap Tuhan sanggup mencukupkan segala keperluan kita. Katakan amin, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, saudara. Yang ketiga saya pelajari adalah bahwa kita harus belajar untuk berserah, Bapak. Berserah kepadanya. Bayangkan di padang gurun ya, kita nggak tahu, nggak ada apa-apa, nggak ada petunjuk apa-apa. Hanya tiang awan, tiang api yang menuntun. Berarti apa? Kita tinggal berserah aja. Betul apa betul, Bapak Ibu? Berserah itu jauh lebih baik daripada keras kepala. Bangsa Israel yang tidak berserah kepada Tuhan, jutaan tinggal dan mati di padang gurun. Cuma Yosua dan Kaleb sampai saat. Bayangkan, saudara. Kenapa sih, saudara? Kenapa gak ngikut aja? Mujizat ternyata buat bangsa Israel bukan membuat mereka berserah dan percaya kepada Tuhan. Dia menganggap bahwa itu sudah suatu kewajiban Tuhan untuk dia. Sehingga mereka dikit-dikit marah, dikit-dikit memberontak. Ya sudah, tetap sebagai bapa yang baik, tetap diberi makan, saudara. Tapi untuk meraih janji Tuhan, tunggu dulu. Semua orang yang memberontak di padang gurun, semuanya mati di padang gurun. Yang berserah adalah Yosua dan Kaleb, saudara. Musa pun gak nyampe, Bapak Ibu. Saya waktu ke puncak Gunung Nebo, saya nangis, Tuhan, Musa kok cuma sekali marah ya, kok gak sampai tanah Kanaan. Saya ini berkali-kali marah, saudara. Kok masih Tuhan izinkan nanti masuk surga, men, saudara? Musa sekali doang, saudara. Cuma Yosua dan Kaleb yang nggak pernah berontak, nggak pernah apa-apa, saudara. Yang lain semua mati di padang gurun. Saudara, tiang awan, tiang api buat kita hari-hari ini, kita perlu penyerahan diri. Perlu penyerahan diri. Penyerahan diri kepada Tuhan berarti apa? Mempercayai dan bergantung kepada Tuhan dalam segala hal. Amin, saudara. Perlu bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Orang yang berserah mudah untuk ditolong. Coba bilang, kalau saya menyerah mudah untuk ditolong. Amin apa amin? Bukan pasrah, menyerah. Berserah, berserah. Sorry, kalau berserah. Koreksi, saudara ya. Kalau berserah, saudara. Kalau menyerah itu pasrah. Salah yang tadi saya ralat, saudara. Orang yang tenggelam di
di kolam renang, udah perlu berserah. Gampang nolongnya. Tapi kalau mau berontak dibiarin dulu sampai dia udah. Sebab kalau nanti bisa dua-dua tenggelam. Kalau berontak akhirnya udah tenang aja. Gampang ditolong, saudara. Jadi berserah berarti, penyerahan diri berarti mempercayai dan bergantung kepada Tuhan dalam segala hal. Dalam segala hal, mari bergantung kepada Tuhan. Tidak ada cara lain hari ini kecuali saudara berserah kepada Tuhan. Kalau saudara berserah, saudara pasti menerima pertolongan Tuhan. Nah, pada waktu kita bergantung dan percaya Tuhan sepenuhnya, maka Tuhan menggenapi janji-janjinya, saudara. Ingat saudara, Yosua dan Kaleb cuma berserah, yang lain tidak berserah. Akhirnya mereka semua tinggal dan mati di padang gurun. Doa saya, saudara, mari belajar untuk dari tiang awan tiang api ini. Amin, saudara. Nah, saya kemarin renungkan apa sih Tuhan tiang awan tiang api bagi kita hari ini, saudara. Apa sih tiang awan tiang api bagi kita hari ini? Yang pertama, saudara, yang berbicara dengan tiang awan tiang api, kita nggak lihat lagi hari ini. Betul Bapak Ibu? Nggak ada lagi kita lihat. Tapi yang ada hari ini adalah Roh Kudus dan Alkitab ada. Itulah tiang api, tiang awan buat kita hari ini. Amin, saudara. Di situ sudah lengkap semua. Lengkap semua, Bapak Ibu. Mau pergumulan apapun ada di Alkitab semua. Ada jawabannya. Jangan lagi Tuhan, tunjukkanlah kepadaku Tuhan tiang api, tiang awan. Tuhan bilang, itu Alkitab. Amin, saudara. Jangan lagi minta mujizat. Tiang awan, tiang api sekarang sudah ada Alkitab. Itu penuntun buat kita, manual book buat setiap orang percaya. Mesin serusak apapun, kalau ikuti manual booknya pasti beres. Sama, kita diciptakan Tuhan, manual booknya Alkitab, yang menolong kita, menguatkan kita, Roh Kudus, saudara. Itu menuntun kita sampai hari ini. Dia bukan tinggal di luar, tapi tinggal di dalam. Ini Roh Kudus, saudara. Sehingga dia begitu mudah, begitu dekat dengan kita, sehingga kita bisa dituntun setiap langkah-langkah kehidupan kita. Yohanes 16:13 berkata begini, Roh Kudus yang akan diutus itu akan menuntun kamu kepada segala kebenaran. Wow. Roh Kudus itu janji, tapi sekarang sudah digenapi. Roh Kudus yang ada dalam kamu, yang Tuhan sudah berikan kepada kita, akan menuntun kita ke dalam segala kebenaran. Amin apa amin? Haleluya. Roh Kudusnya di mana? Roh Kudus keluar masuk atau enggak? Roh Kudus tinggal di dalam. Jangan pernah hari ini masuk besok keluar. Enggak begitu Roh Kudus berfungsinya. Itu mau keluar masuk dia, jangan. Roh Kudus tetap dalam. Kalau kita agak keras kepala, dia diam. Amin, saudara. Kalau Roh Kudus jangan lama, dia hinggap. Jadi baru dia tinggal, kita rumah Roh Kudus. Sehingga saudara, nggak usah cari kemana Roh Kudus, di dalam. Tinggal saudara, mari bangun persekutuan dengan dia, sembah dia, dengarkan suaranya, dengarkan tuntunannya, yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Yang terakhir Bapak, kita akan selesai perjamuan kudus. Kemudian dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wow, saudara. Dulu belum ada firman ini kepada bangsa Israel. Belum ada Alkitab. Jadi Tuhan harus hadir langsung dengan mereka. Tapi bagi kita sudah ada Alkitab, sudah ada Roh Kudus buat kita, menuntun kita. Sehingga saya percaya kita tidak akan tersesat dalam kehidupan ini.